Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas K521 AR jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjawab tentang evaluasi tengah semester akuntansi dasar 2. Di sini ada soal terkait tentang kasus PT Cilengsi Jaya. PT Cilengsi Jaya ini melakukan rekonsiliasi pada laporan bank per 31 Desember 2021. Yang pertama ini saldo menurut bank senilai 2.573.000 dan saldo menurut perusahaan senilai 2.143.000. Yang kedua ada deposit sebesar 1.012.984 tidak dicatat pada laporan bank. Nah, yang ketiga, bank menerima pembayaran wesel tagih senilai 1.694.393 beserta bunganya 7% dari PT Cilengsi Jaya. Kemudian nomor 4, 3 cek yang dikeluarkan dalam periode ini belum dicatat pada laporan bank, yaitu cek nomor 321 senilai 341.260, cek nomor 472 senilai 591.747, dan cek nomor 639 senilai 496.910. Kemudian nomor 5, bank mengembalikan cek dari customer PT Sejahtera karena tidak cukup dananya sebesar 14% dari total piutang senilai 6.751.235. Nah, yang ke-6, biaya administrasi bank sebesar 12% dari saldo awal bank. Yang terakhir, nomor 7, cek nomor 413 sebesar 1.939.000 untuk pembayaran utang pada PT Gemilang salah cetak di jurnal sebesar 1.393.000. Di sini diminta yang pertama, hitunglah saldo yang disesuaikan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2021. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian terkait dengan rekonsiliasi bank. Kita lihat ya jawabannya. Nah, di sini ada catatan bank dan catatan perusahaan. Tadi pada nomor 1 yaitu saldo menurut bank itu sebesar 2.573.000. Nah, pada catatan bank di sini ditulis saldo awal yaitu senilai 2.573.000. Dan saldo perusahaan itu dicatat pada catatan perusahaan yaitu saldo awal senilai 2.143.000. Kemudian nomor 2-nya itu deposit sebesar 1.012.984 itu tidak dicatat pada laporan bank. Nah, berarti ditambah deposito yang tidak dicatat bank senilai 1.012.984. Jadi di sini saldo awal ditambah dengan deposito yang tidak dicatat di bank, yaitu hasilnya 3.585.984. Nah, kemudian yang nomor 3-nya itu bank menerima pembayaran wesel tagih senilai 1.694.393 beserta bunga 7% dari PT Cilengsi Jaya. Nah, berarti kan di sini bank menerima pembayaran wesel tagih. Berarti ditulisnya pada catatan perusahaan, yaitu ditambah wesel dan bunga yang diterima di bank, yaitu weselnya senilai 1.694.393 dan bunganya senilai 7%. Nah, hasilnya ini adalah 1.000
694.393 dikalikan dengan 7% yaitu senilai 118.607. Nah, kemudian ditambah lagi dengan Weselnya yaitu 1.694.393. Hasilnya adalah 1.813.000. Karena di sini saldo awal 2.143.000 berarti ditambah dengan wesel dan bunga yang diterima di bank, yaitu 1.813.000. Jadi totalnya adalah 3.956.000. Kemudian yang nomor 4-nya yaitu tiga cek yang dikeluarkan dalam periode ini belum dicatat pada laporan bank. Nah, berarti dikurang cek beredar, ditulisnya pada catatan bank, yaitu pada cek nomor 321 senilai 341.260 dan pada cek nomor 472 senilai 591.747 dan cek pada nomor 639 senilai 496.910. Hasilnya adalah 1.429.917. Kemudian yang nomor 5, bank mengembalikan cek dari konsumer PT Sejahtera karena tidak cukup dananya sebesar 14% dari total piutang 6.751.235. Nah, berarti dicatat pada catatan perusahaan, yaitu dikurang cek yang dikembalikan karena tidak cukup dananya sebesar 14%, kemudian piutangnya sebesar 6.751.235, yaitu totalnya adalah 14% dikalikan dengan 6.751.235 yaitu jumlahnya sebesar 945.173. Nah, kemudian pada nomor 6 yaitu biaya administrasi bank sebesar 12% dari saldo awal bank. Nah, berarti biaya administrasinya bank itu dicatat pada catatan perusahaan. Biaya administrasi bank senilai 12% dari saldo awal bank. Nah, saldo awal bank itu ialah 2.573. Berarti 12% dikali 2.573.000 senilai 308.760. Kemudian yang terakhir itu cek nomor 413 sebesar 1.939.000 untuk pembayaran utang pada PT Gemilang salah catat di jurnal sebesar 1.393.000. Nah, berarti selisihnya dari 1.939.000 dan 1.393.000 yaitu hasilnya 546.000. Nah, kemudian hasilnya adalah 1.799.933. Nah, kemudian kita jumlahkan. Saldo disesuaikannya adalah dari 3.956.000. Di sini dikurang dari cek yang dikembalikan, kemudian dari biaya administrasi dan cek salah catat yaitu senilai 1.799.933. Hasilnya adalah 2.156.067. Nah, ini adalah hasil dari
3.956.000 dikurangi 1.799.933. Nah, kemudian di catatan bank juga sama. Dari 3.585.984 dikurangi dengan cek yang beredar. Total cek yang beredar yaitu kan 1.429.917. Jadi 3.585.984 ini dikurang sama 1.429.917, hasilnya ialah 2.156.067. Hasilnya sama, catatan bank dengan catatan perusahaan yaitu hasilnya sama senilai 2.156.067. Nah, kemudian di sini ada forward networking rekonsiliasi bank 31 Desember 2021. Sama aja ya sebenarnya dengan yang ini. Cuma yang ini ditulisnya branding gitu ke samping. Nah, kalau yang di sini ditulisnya itu disusun ke bawah. Di sini saldo menurut laporan bank sama 2.573.000, ditambah deposito tidak dicatatnya sama 1.012.984.000, yaitu hasilnya 3.585.984. Kemudian dikurang cek yang beredar. Cek yang beredar dari cek nomor 321, terus kemudian dari cek 472, kemudian dari cek 639, yaitu total dari cek yang beredarnya itu 1.429.917. Nah, kemudian 3.585.984 dikurang dengan 1.429.917, hasilnya ialah 2.156.067. Kita lihat sama tidak? Nah, sama ya. Nah, kemudian berarti di sini saldo yang disesuaikan itu sama 2.156.067. Nah, kemudian di sini ada saldo menurut catatan perusahaan. Nah, yaitu saldo menurut catatan perusahaan sama senilai 2.143.000, kemudian ditambah wesel dan bunga diterima di bank 1.813.000, hasilnya 3.956.000, kemudian dikurang cek yang dikembalikan, biaya administrasi bank, terus cek yang salah catat. Hasilnya dari sini ialah 1.799.933. Nah, kemudian 3.956.000 dikurang 1.799.933, hasilnya hasil saldo yang disesuaikannya itu senilai 2.156.067. Kemudian di sini ada jawaban dari yang kedua, yaitu jurnal penyesuaian terkait dengan rekonsiliasi bank. Ayat jurnalnya ya di sini. Di sini ada tanggalnya yaitu 31 Desember. Ada keterangannya kasnya di sini senilai 1.813.000 ditaruh di debit. Kemudian ada wesel tagih senilai 1.694.393 ditaruh di kredit, dan piutang bunga itu senilai 118.607 ditaruh di kredit. Nah, kemudian di sini juga ada per 31 Desember piutang dagang PT Sejahtera senilai 945.173 ditaruh di debit. Ada beban administrasi bank senilai 308
1.760 ditaruh di debit juga. Kemudian ada utang dagang senilai 546.000 ditaruh di debit, dan ada kas, yaitu kasnya dari cek kosong administrasi bank dan salah pencatatan, yaitu senilai 1.799.933. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan evaluasi tengah semester ETS dari jawaban akuntansi dasar 2. Saya kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.